Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Pariska Indra Perdana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan seni di kelas 3D. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nafiatul Aulia dengan NIM 2006111000172 dari kelas 3D. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai 20 macam istilah dalam seni sastra dan 5 kata kaitannya dalam bidang pendidikan. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk pada istilah yang pertama. Sebelumnya, pengertian dari seni sastra adalah seni sastra ini berasal dari dua suku kata, yaitu seni dan sastra. Seni merupakan suatu ungkapan perasaan manusia yang memiliki nilai keindahan. Sedangkan untuk sastra merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti panduan, pedoman ataupun juga perintah di dalam bentuk teks atau juga suara. Jadi, bisa atau dapat disimpulkan bahwa seni sastra tersebut ialah suatu tulisan atau juga cerita yang berasal dari ungkapan perasaan manusia yang memiliki nilai keindahan. Dalam dunia seni sastra, memiliki banyak sekali macam istilah yang ada di dalamnya. Tetapi di sini saya hanya akan memaparkan 20 macam istilahnya saja yang ada di dalam seni sastra. Baik, untuk istilah yang pertama yaitu ada abi ovo. Kata ini dalam bahasa Latin berarti mulai dari telur. Dalam dunia sastra, istilah ini digunakan untuk menggambarkan alur yang dimulai dari awal rangkaian cerita. Yang kedua yaitu ada abayan. Istilah filologi yang diambil dari bahasa Inggris yaitu trivialization. Abayan adalah penghilang atau pengubahan bagian naskah yang dianggap tidak berarti atau tidak dipahami oleh penyalin. Yang ketiga yaitu ada absurd. Absurd ini diambil dari istilah bahasa Inggris yaitu absurd. Makna kata absurd adalah tidak masuk akal, mustahil, menyimpang dari kebenaran atau logika umum. Yang keempat yaitu ada addendum. Addendum ini berasal dari istilah Latin dan Prancis, addition, tambahan atau sesuatu yang ditambahkan, misalnya appendix yang ada pada buku, bentuk jamaknya adalah addend, addenda, istilah lain, lampiran, dan tambahan. Yang kelima yaitu ada adlib. Istilah yang berasal dari bahasa Latin ad dan lib. Maksudnya adalah penambahan, misalnya dengan improvisasi. Kata-kata dan gerak dalam suatu pementasan berasal dari bahasa Latin, ad libitum, dengan senang hati. Yang keenam yaitu ada ad libitum. Dari istilah Latin yang berarti seenaknya, mana suka, bentuk kependekannya ad lib. Menjadi istilah drama yang merujuk pada gerak atau ucapan yang dilakukan seseorang secara spontan oleh pemeran, tidak tertera di dalam naskah. Yang ketujuh yaitu ada afektasi. Afektasi ini berasal dari istilah Inggris affectation. Maksud istilah ini adalah tingkah laku atau tindak tanduk yang dibuat untuk menimbulkan kesan tertentu pada orang lain yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita rekaan atau drama. Yang kedelapan yaitu ada aferesis. Aferesis berasal dari istilah Latin apairesis, pemenggalan huruf awal atau suku awal kata. Misalnya tirta marta untuk tirta marta, kan untuk akan. Yang kesembilan yaitu ada aforisme. Dalam bahasa Inggris disebut aphorism dan dalam bahasa Prancis aphorisme. Maksud istilah ini adalah pernyataan yang padat dan ringkas tentang suatu sikap hidup atau tentang suatu kebenaran umum. Peribahasa seperti Allah biasa karena biasa, Allah bisa karena biasa, mempunyai ciri aforisme. Yang ke-10 yaitu ada agen pemain. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan casting agent. Maksud orang yang bertugas mencari pemain untuk produser drama. Yang ke-11 yaitu ada ajukan. Istilah ini merupakan istilah filologi. Dalam bahasa Inggris disebut conjecture. Ajukan atau usaha. Perbaikan naskah didasarkan atas dugaan yang berlandaskan hasil penelitian ilmiah. Yang ke-12 yaitu ada action.
Ucapan atau dialek atau logat, bahasa tertentu yang digunakan pelaku dalam cerita untuk menyatakan kedaerahannya. Contoh logat Betawi dan logat Batak yang digunakan pelaku dalam berdialog untuk pelaku lainnya. Yang ke-13 yaitu ada aksi. Aksi berasal dari bahasa Latin actus, yang dalam bahasa Inggris disebut action atau activity. Aksi adalah satu prinsip dari drama, sikap, gerak-gerik, tingkah laku, dan sebagainya yang diperankan pelaku baik dalam cerita film, drama, maupun cerita rekaan. Yang ke-14 yaitu ada akulturasi. Akulturasi merupakan proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Dalam karya sastra, akulturasi sering terjadi akibat transmigrasi, peleburan suku bangsa, perkawinan antar bangsa, dan lain-lain. Realisasinya dapat dilihat dalam adat istiadat, sistem ekonomi, dan tata cara hidup sehari-hari. Yang ke-15 yaitu ada acting. Istilah acting ini berasal dari bahasa Inggris yaitu acting. Acting adalah gambar perwatakan dramatik baik bersifat emosional maupun intelektual yang dinyatakan dengan suara dan laku, gerak, dan mimik di hadapan penonton. Secara umum, seni atau profesi berperan di atas pentas di radio, televisi, dan film. Yang ke-16 yaitu ada accumulation. Akumulasio. Istilah gaya bahasa akumulasio adalah gaya bahasa yang biasanya dipergunakan untuk keperluan retorika atau berpidato dengan cara merangkaikan sejumlah kata yang kurang lebih memiliki makna yang sama dan menunjukkan arah pada klimaks. Misalnya, musuh kita serang, kita terjang, kita ganyang. Yang ke-17 yaitu ada aktris. Aktris dalam bahasa Inggris disebut dengan actress. Aktris adalah pemain drama atau bintang film wanita. Yang ke-18 yaitu ada aktor. Aktor istilah berasal dari bahasa aktor. Dalam pengertian sempit, aktor adalah pemain drama atau film pria. Yang ke-19 yaitu ada akrostikon. Salah satu bentuk penulisan saja atau puisi. Huruf-huruf pertama setiap larik bila dirangkaikan menampilkan nawa seorang, peristiwa, dan sebagainya. Kadang-kadang juga diambil kata pertama dari setiap larik. Yang ke-20 yaitu ada akhir berbahagia. Dalam bahasa Inggris disebut happy ending. Maksud istilah ini adalah penyelesaian pertunjukan drama dan novel yang menggembirakan. Tokoh cerita menemukan kebahagiaan pada saat cerita atau pementasan diakhiri. Baiklah, itulah 20 macam istilah dalam seni sastra. Selanjutnya saya akan memaparkan 5 keterkaitannya dalam bidang pendidikan. Untuk keterkaitan seni sastra dengan pendidikan, yang pertama yaitu dalam perkembangan bahasa, anak-anak secara langsung maupun tidak langsung setelah membaca atau menyimak karya sastra, kosakata mereka bertambah. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan berbahasa anak. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selalu melalui membaca karya sastra dapat memotivasi serta menunjang perkembangan kognitif atau penalaran peserta didik. Dengan begitu, kepribadian anak akan jelas pada saat mereka mencoba memperoleh kemampuan untuk mengekspresikan emosi, empatinya terhadap orang lain, dan mengembangkan perasaannya mengenai harga diri dan jati dirinya. Dengan demikian, anak dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan memiliki budi pekerti yang baik pula. Yang kedua, siswa dapat terlatih menjadi seorang apresiator seni dan dapat lebih memahami, mengenal, menafsirkan karya seni sastra dan meningkatkan cara berpikir kritis siswa. Yang ketiga yaitu karya sastra sebagai media pendidikan karakter dapat ditempuh melalui jalan pengelolaan emosi, perasaan, semangat, pemikiran, ide, gagasan, dan pandangan siswa ke dalam bentuk kreativitas menulis karya sastra dan bermain drama, teater, atau film. Siswa dibimbing untuk mengelola emosi, perasaan, pendapat, ide, gagasan, dan pandangan untuk diinternalisasi dalam diri kemudian dituangkan ke dalam karya sastra. Yang keempat, melalui karya sastra yang mengetengahkan berbagai tema, peserta didik
dapat diajak untuk mengenali dan memahami kualitas tingkat watak atau karakternya sendiri. Setelah peserta didik mengenali dan memahami kualitas tingkatan karakternya, maka guru harus membimbing dan mengarahkan kualitas tingkat karakter ke yang lebih baik, yakni mengajak peserta didik untuk berdialog dengan tokoh-tokoh dalam karya seni sastra yang memiliki kualitas tingkatan karakter pada tataran watak tingkatan 3. Yang terakhir yaitu tema-tema produk sastra dapat dikelompokkan untuk dijadikan media pendidikan karakter secara reseptif. Kemudian disebut simulasi atau metode latihan yang memperagakan suatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya di dalam kelas atau di luar kelas. Bisa di halaman kelas, di auditorium, atau di ruang pertemuan. Hal ini akan menarik bagi peserta didik dalam kaitannya penanaman nilai-nilai karakter. Dengan model tersebut, peserta didik dilatih untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang diperoleh dari karya sastra. Apabila simulasi tersebut sering dipraktikkan, maka nilai-nilai karakter yang berasal dari karya sastra akan mengkristal di dalam alam bawah sadar peserta didik. Nilai-nilai karakter yang mengkristal di alam bawah sadar bisa menjadi kekuatan nilai rujukan dalam perilaku sehari-hari. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.